Konsep kurikulum pada kondisi khusus. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Semua jenjang pada setiap satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat 1. Tetap mengacu pada kurikulum nasional. 2. Menggunakan kurikulum pada kondisi khusus. 3. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat dalam kondisi khusus yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran tingkat selanjutnya. Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. Seperti yang ditegaskan Mendikbud, dari opsi kurikulum yang dipilih, catatan adalah siswa tidak dibebani tuntutan memutuskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan, dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Silakan mencermati infografik berikut. Kondisi darurat pandemi COVID-19. Pembelajaran sesuai tujuan PJJ. Pembelajaran sesuai prinsip PJJ. Opsi pelaksanaan pembelajaran oleh satuan pendidikan. Tetap mengacu pada kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Penyederhanaan KI dan KD setiap jenjang mata pelajaran. Panduan dan informasi lebih lanjut mengenai kurikulum darurat dengan penyederhanaan KI dan KD bisa Anda pelajari dari tautan berikut ini. Pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, Bapak Ibu Guru, apapun pilihan pelaksanaan kurikulum yang Anda pilih, mari pusatkan perhatian pada pembelajaran berbasis kompetensi. Sesuai dengan namanya, pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik yang dapat dilihat dari pemahaman konsep, keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks, serta sikap-sikap yang menyertainya. Hal ini sejalan dengan strategi 5M pembelajaran jarak jauh, memahami konsep, yang menekankan praktik pembelajaran yang memadu siswa bukan sekedar menguasai konten tapi menguasai pemahaman mendalam terhadap konsep dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan peserta didik. Apa ciri pembelajaran berbasis kompetensi dan apa yang membedakan dari pembelajaran berbasis konten? Anda dapat mempelajari infografik berikut. Apakah tujuan esensial pendidikan? Siap hidup, menalar, ujian bermakna, dan kemandirian. Kompetensi berpusat pada kebutuhan, belajar untuk pemahaman konsep, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada proses dan pengembangan kompetensi. Konten berpusat pada materi, belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, orientasi pada nilai akhir. Penyelarasan KI dan KD kondisi darurat dalam pembelajaran jarak jauh. Bapak dan Ibu Guru, Anda telah memahami mengenai pembelajaran berbasis kompetensi yang mendukung pembelajaran jarak jauh di masa pandemi.
Lalu bagaimana menyelaraskan KI dan KD dalam pembelajaran jarak jauh untuk memaksimalkan pembelajaran berbasis kompetensi? Mari kita lihat contoh yang berasal dari Kanvas RPP Merdeka Belajar dalam infografik berikut ini. Lalu apa yang harus dilakukan? 1. Kenali profil murid terlebih dahulu sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh. Minat, cara belajar, pekerjaan orang tua, atau fasilitas gawai. Lalu, apa yang harus dilakukan? 2. Cek kompetensi inti yang ditetapkan untuk mata pelajaran di setiap jenjang kelas. Contoh, SD kelas 1, mata pelajaran matematika. Kompetensi inti 3 pengetahuan. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Kompetensi inti 4 keterampilan. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lalu apa yang harus dilakukan? 3. Cek kompetensi dasar yang ditetapkan untuk mata pelajaran di setiap jenjang kelas berdasarkan kurikulum pada kondisi khusus. Misalkan, kompetensi dasar pengetahuan 3.4 mengenai bangun ruang dan bangun datar dengan menggunakan berbagai benda konkret. Kompetensi dasar keterampilan mengelompokkan bangun ruang dan bangun datar berdasarkan sifat tertentu dengan menggunakan berbagai benda konkret. Lalu apa yang harus dilakukan? 4. Menetapkan tujuan kompetensi yang menggabungkan pengetahuan dan keterampilan pada KD 3 dan 4. Pastikan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar. Mengenali dan mengelompokkan bangun datar. Kondisi prasyarat yang harus dipenuhi berupa benda konkret yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kriteria yang diterima berdasarkan sifat atau ciri yang sama. Siswa mengenali dan mengelompokkan bangun datar yang ada di sekitar tempat tinggalnya berdasarkan sifat atau ciri-cirinya. 5. Rencanakan asesmen sumatif. Produk karya aksi yang akan siswa hasilkan. Poster, video, presentasi, komik, simulasi, tutorial, dan lain-lain. Kriteria apa yang akan dinilai? Mengenali 5 bangun datar, menjelaskan sifat-sifat bangun datar, mengelompokkan bangun datar sesuai sifat, kerapihan hasil karya, penjelasan yang runut dalam presentasi. Alat ukurnya daftar periksa rubrik. 6. Tentukan aktivitas belajar yang sesuai dengan tujuan kompetensi yang ingin dicapai. Misalkan, menonton video mengenai bangun datar, mengamati benda di sekitar dan menyebutkan nama bangun datar, menjelaskan sudut dan sisi pada bangun datar, dan seterusnya. 7. Tentukan cakupan dan konteksnya untuk pembelajaran jarak jauh. Pastikan konteks relevan dengan keadaan di sekitar tempat tinggal siswa dan peristiwa-peristiwa yang relevan saat ini. Misalkan, 5 bangun datar. Persegi panjang, bujur sangkar, segitiga, lingkaran, dan belah ketupat, serta sifat atau cirinya. Konteks, tempat tinggal siswa termasuk berbagai benda di dalamnya. Sumber belajar pendukung, apa saja yang mampu dijadikan pendukung pembelajaran. Dari contoh di atas, Bapak Ibu Guru dapat melihat bagaimana pembelajaran kompetensi diterapkan pada pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran yang cakupannya sederhana namun mendalam dapat memberikan lebih banyak kesempatan pada siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara bersamaan. Anda juga dapat membaca rujukan
merancang pembelajaran jarak jauh dengan membaca tautan berikut. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana rumusan tujuan kompetensi yang Anda buat berdasarkan KD 3 dan KD 4 pada mata pelajaran Anda? Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar. Kuis konsep kurikulum pada kondisi khusus. Anda sudah mempelajari topik yang kedua mengenai konsep kurikulum pada kondisi khusus serta pembelajaran siswa berbasis kompetensi. Apakah Anda menemui kesulitan dalam mempelajari topik kedua? Selanjutnya, Bapak Ibu Guru dapat mengukur sejauh mana pemahaman Anda. Silahkan mengikuti kuis berikut ini dengan memilih satu jawaban yang menurut Anda paling sesuai. Jika jawaban Bapak Ibu Guru merasa kurang puas dengan hasil kuis yang diperoleh, Anda dapat menjawab ulang kuis dan melihat kembali materi-materi yang Anda pelajari untuk memastikan pemahaman Anda. Anda dapat menyelesaikan kuis setelah pencapaian Anda mencapai 70%. Klik mulai kuis untuk menjawab pertanyaan kuis dan selesai untuk menyelesaikan kuis.